Shalom saudara, kita kembali masuk Abam episode 526 dari ibu rumah tangga usia 42 tahun. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab tentang fenomena alam mestakung atau semesta mendukung? Apakah memang Alkitabiah, Pak? Oke. Nah, mungkin beberapa saudara tidak tahu apa itu mestakung ya. Mestakung itu digagas oleh Profesor Yohanes Surya, ya. Di dalam teorinya, mestakung adalah hukum alam di mana ketika suatu individu atau kelompok berada pada kondisi kritis, maka semesta, dalam hal ini sel-sel tubuh lingkungan dan segala sesuatu di sekitar kita akan mendukung seseorang keluar dari kondisi kritis tersebut. 3 hukum mestakung menurut Profesor Yohanes Surya ya. Dalam setiap kondisi kritis ada jalan keluar. Ketika seorang melangkah, ia akan melihat jalan keluar. Ketika seorang tekun melangkah, ia akan mengalami mestakung ya. Ini namanya mestakung. Jadi ketika hukum ini memang dikemukakan oleh Profesor Yohanes Surya menjadi krilangkun, kritis langkah tekun. Profesor Yohanes Surya mengatakan bahwa apapun kondisi kritis yang Anda ciptakan, percayalah Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan mestakung untuk membantu Anda keluar dari kondisi kritis itu. Anda akan keluar sebagai pemenang. Saya setuju dengan pendapat Pak Yohanes Surya, tapi saya tidak menggunakan kata semesta. Saya lebih suka menggunakan kalimat bahwa Allah telah merancang segala sesuatu sempurna. Tuhan selalu memberi jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi seseorang. Bukan hanya dalam kehidupan orang Kristen, tapi semua manusia adalah ciptaan Allah yang Allah memiliki kepedulian. Jadi kalau ada kalimat di mana ada niat, tulus, sungguh-sungguh, di situ Tuhan beri jalan, itu benar. Itu benar. Tapi sekali lagi saya tidak menggunakan kata semesta, saya lebih senang menggunakan Tuhan dengan semua sarana yang Allah sediakan menolong setiap orang yang layak atau patut ditolong. Puji Tuhan. Pertanyaan berikut, bagaimana sebenarnya bentuk fisik Adam dan Hawa? Apakah seperti manusia purba di pelajaran sejarah atau seperti kita manusia zaman ini? Saya kira seperti kita, ya, seperti kita. Dan ini tidak terlalu penting soal bentuk ini ya, karena Anda tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Lalu pertanyaan berikut, saya mengenal metode terapi holistik dengan menggunakan brain wire, di mana ada frekuensi tertentu yang disisipkan dalam musik untuk mengatur gelombang otak agar dalam keadaan theta. Ya. Fungsinya antara lain untuk mengatasi kecemasan, panik, juga masalah kesehatan lainnya dan lain-lain. Saya juga dengarkan brain wire ini saat panik dan lain-lain. Kalau sudah tenang baru bisa berdoa dengan baik. Juga melakukan meditasi yang fokusnya pada pernafasan. Saya banyak terbantu dan lebih sehat, segar Pak. Bisa berdoa dengan tenang dan rileks. Juga mengambil keputusan dengan tidak kemerungsung. Emosi juga lebih stabil. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berkenan saya menggunakan metode ini dalam hidup kekristenan saya? Bagus kalau musiknya musik rohani, ya. Bagus kalau mengatur pernafasan, karena Tuhan juga memberikan kita hikmat untuk menjaga kesehatan. Dengan kesehatan terjaga, pernafasan kita baik. Saya pun juga kalau olahraga juga menggunakan salah satu metode. Saya menarik nafas dalam-dalam, lalu saya hembus pelan-pelan ya. Begitu. Saya rajin ikut doa pagi, doa pribadi dengan khotbah Bapak di Truth ID dan banyak bertumbuh. Khususnya 3 tahun terakhir ini sejak rutin dengan dengar khotbah Bapak. Selama ini sikap saya memandang terapi ini termasuk meditasi dan pantangan makan makanan yang
berefek buruk di tubuh dan ujung-ujungnya mempengaruhi emosi seperti gluten, hewan kaki empat, dan lain-lain. Top. Anda tepat ya. Gluten, hewan yang berkaki empat memiliki dampak terhadap fisik bahkan emosi kita. Meditasi di dalam Tuhan bagus, musik yang bisa memberikan kita frekuensi yang bagus dalam keadaan theta seperti yang Anda kemukakan benar. Ya, tetapi ingat, musik rohani dengan kalimat ayat-ayat firman Tuhan. Jadi hal-hal itu menjadi sarana mendukung saya berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apakah langkah saya salah? Langkah you benar dan saya setuju. Kita akan terus berjuang, ya. Kalau saya melihat tahun-tahun yang saya lalui di mana saya ceroboh dalam makan, ya saya ini orang yang di lingkungan makannya sembarangan, dan dulu saya tidak tahu bahwa itu akan membahayakan. Saya dulu belum mengerti prinsip bertanggung jawab dengan tubuh. Yang saya tahu ada mujizat aja. Dan sekarang saya sadar itu salah. Dan ketika saya dioperasi, tapi bukan sampai bypass ya, jantung saya terima. Kenapa saya harus menuai apa yang saya tabur. Dan kedepannya saya berhati-hati dalam mengelola tubuh dan mengelola kehidupan. Pola makan, pola hidup yang harus baik. Terima kasih untuk saudara ini, tuh bentar ya. Dari ibu rumah tangga usia 42 tahun. Saudara pasti orang cerdas. Orang yang mau belajar dan nuranimu baik. Kita bersama terus di Truth ID, doa pagi. Dan nanti kita akan ketemu di langit baru, bumi baru. Nanti kalau ketemu saya, ingatkan saya. Pak, saya bertanya ke Bapak soal mestaku. Oke. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan berikut dari wanita usia 44 tahun sudah menikah di Amerika. Salam Pak Erastus, saya jemaat Rehoboth MAG dari tahun 2000 dan sampai sekarang selalu ikut semua acara di Truth secara online. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, Pak Eras beberapa kali mention, kalaupun ku jatuh hancur, ku hancur di tanganmu. Tapi saya ingat ada ayat di 1 Korintus 10:13, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Oke, saya jawab dulu. Pencobaan tidak melebihi kekuatan, betul. Tapi sering kita tidak berjaga-jaga sehingga kita jatuh. Seperti yang dialami Daud. Tetap ini sebenarnya kalaupun ku jatuh, ku hancur di tanganmu, ini ucapan Daud. Bukan ucapan saya hanya mengambil saja. Ya. Jadi kalau saudara sudah salah misalnya, saudara boros, selalu harus jadi miskin, ya terimalah gitu. Kalaupun harus mengalami itu. Ataupun Anda benar, Anda ini tidak salah, Anda dikhianati, Anda dijahati, Anda harus hancur. Tidak apa-apa, hancur di tangan Tuhan. Melalui itu kita bertumbuh dewasa. Jadi pencobaan tidak memiliki kekuatan, benar. Jadi hancurnya ini bukan berarti lalu kita hancur total fatalistik, tidak, hancur untuk perbaikan. Seperti bejana yang gagal dibentuk, dihancurkan, dibentuk ulang. Oke? Ya. Mazmur 37, 23, 24, apabila jatuh tidak sampai tergeletak. Betul, tidak sampai tergeletak artinya tidak sampai fatal mati. Ya. Seperti Mazmur 73, ini 37 ya, 73. Aku nyaris jatuh, hanya nyaris saja ya. Nah ini kok bertentangan dengan ayat ini, konteksnya beda. Ketika Mazmur 73 dia melihat bagaimana orang-orang jahat kok makmur, dia yang hidup benar kok seperti hancur, seperti tidak subur. Dia hampir mengeluh, hampir dia marah, hampir dia bersungut-sungut. Nah, itu nyaris. Tapi di sini tidak sampai tergeletak. Artinya tidak fatal. Nanti saya cek bahasa aslinya ya, kata tergeletak ini ya. Ini saya membacanya secara spontan, jadi saya tidak sempat melihat teks aslinya. Mohon maaf kalau saya salah pengertian Pak, apakah ini tidak bertolak belakang ya? Tidak ya. Kalaupun ku jatuh hancur-hancur di tanganmu, itu juga bukan ucapan saya, itu Alkitab. Itu pernyataan pemazmur. Daud, terutama ketika Daud menghadapi Absalom. Karena pemahaman saya di kedua ayat di atas, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan jatuh, hancur, karena pertolongan Tuhan pasti
datang. Ini hancur ini bukan hancur fatal ya. Seperti bejana yang dibentuk Tuhan dihancurkan bukan fatal, dibentuk ulang. Bukan hancur dibuang ya. Oke, sekali lagi mohon maaf, you nggak salah. Bagus, tapi saya bisa menjawabnya. Puji Tuhan. Saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 21-23 bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dikalimatkan terakhir, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Yang saya pahami terkait ayat ini adalah jodoh seorang laki-laki adalah wanita yang diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki, dan hal ini berarti laki-laki diciptakan Tuhan terlebih dahulu daripada si wanita. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan pasangan menikah yang si wanita atau istri secara umur lebih banyak daripada laki-laki atau lebih tua maksudnya ya? Apakah bisa dikatakan mereka adalah berjodoh dari Tuhan? Ini tidak masalah. Jadi kisah mengenai Adam dan Hawa tidak analogi dengan perkawinan antara pria dan wanita di mana wanita lebih tua umurnya. Tidak ada kaitannya ya. Anda pernah tahu nggak? Saya juga tidak tahu. Adam diciptakan pertama. Rentang waktu Hawa diciptakan berapa tahun? Katakanlah 5 tahun misalnya. Ini sekarang perbedaan antara pria dan wanita. Pria usia misalnya 30, wanita 29. Kok cuma setahun jadi nggak cocok. Atau rentang waktu Adam diciptakan dengan Hawa bedanya 30 tahun. Lalu ternyata wanita menikah dengan pria yang umurnya lebih tua setahun dari wanita. Loh kok nggak cocok? Jadi ini bukan masalah ya. Tapi bagus juga pertanyaanmu. Saya baru kali ini membaca pertanyaan semacam ini. Jadi dalam proses penciptaan Allah, penciptaan Adam dan Hawa tidak dianalogikan dengan perkawinan yang usia wanitanya lebih tua. Tidak masalah. Sebab penciptaan Adam dan Hawa satu-satunya peristiwa yang tidak pernah terulang. Oke. 3. Saat ini saya sudah menikah resmi secara hukum dengan suami orang Amerika. Tapi saat menikah di Amerika pemberkatan nikahnya seperti formalitas saja. Pertanyaan saya, apakah diizinkan kami melakukan peneguhan nikah di GSKI suatu saat nanti? Saat ini saya terdaftar di Rehoboth MAG, tapi jika diizinkan melakukan peneguhan nikah, apakah boleh dilakukan di GSKI Kebonjeruk? Mengingat saya berteman baik cukup lama dengan beberapa aktivis GSKI Kebonjeruk. Sebenarnya pemberkatan yang kamu sudah terima itu cukup, tapi kamu tidak puas karena hanya seperti formalitas. Oke, GSKI Kebonjeruk maupun Rehoboth MAG, saya gembala seniornya. Silakan. Boleh di Rehoboth MAG, Mall Arta Gading, atau di Kebonjeruk. Sama saja. Ya, kami adalah pelayan-pelayan dan saudara-saudaramu yang siap mendukung dan membantu menolong Anda. Tuhan berkati. Ya, bagus. Oke. Pertanyaan berikut dari seorang wanita usia 30 tahun masih single. Salam Pastor, saya sering mengikuti Pastor Eras Sabdono. Perkenalkan, saya ini namanya, tidak saya sebut namanya. Saya dari lahir bukan Kristen, tapi 1 tahun ini saya mempercayai agama Kristen. Karena saya sadar agama Kristen yang buat saya sadar akan semua yang membuat saya sadar akan semua. Saya memang kehilangan keluarga sampai karena saya sadar agama Kristen yang buat saya sadar ya akan semua. Saya memang kehilangan keluarga sampai pekerjaan dan ekonomi saya berubah, dihakimi, ditinggal, udah buat saya kuat. Sampai akhirnya saya bertanya, apa saya salah dengan keputusan saya ikut Tuhan Yesus? Oke, kamu rentan sekali ya. Kamu baru setahun. Saya setahun sini saya merasa, oke, kamu akan dilayani tentu oleh orang saya ya. Percayalah bahwa kamu memilih apa yang tepat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus jalan keselamatan yang memikul semua dosa dunia. Dan melalui pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Selamat datang. Oke.
Pertanyaan berikut dari seorang wanita usia 68 tahun, janda, ditinggal suami sudah meninggal maksudnya. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya punya anak satu putri, telah menikah 11 tahun, tapi belum punya anak. Suaminya, kami tinggal satu rumah, belum punya anak. Suaminya, kami tinggal satu rumah. Puji Tuhan baru-baru ini lulus P3K. Suami ini suka minum-minum. Pernah suatu waktu dia ngamuk seperti orang kerasukan. Setelah sadar dia cerita bahwa waktu kecil dia sering dibawa ke bapak dukun dan bilang dalam dirinya ada kutuk leluhur. Rupa nenek itu dukun mengobati orang. Dan saya pernah melihat langsung rumah nenek kampung di pedalaman Kalimantan. Terus saya stres kalau dia ngamuk-ngamuk lagi. Saya sekarang sakit-sakitan masuk keluar rumah sakit. Untungnya saya selalu ikuti doa pagi dan khotbah Bapak Erastus. Itulah yang menguatkan saya. Yang saya mau tanya, gimana sikap saya dan anak saya sebagai istri ya anaknya menghadapi masalah ini karena orangnya cepat tersinggung. Mohon saran Pak, terima kasih. Oke, yang pertama banyak diam ya, jangan membuat dia tersinggung. Ini kemungkinan besar ada kuasa gelap di dalam dirinya yang membuat dia gampang marah atau melakukan kesalahan-kesalahan lain. Jadi tetap tekun berdoa, ikut doa pagi. Nanti kita akan doa untuk hal-hal seperti ini pada waktu doa pagi. Ikut-ikut bahasa saya. Dan jika tidak keberatan, dia bisa dibawa ke gereja untuk didoakan dalam doa pelepasan. Saya tidak tahu kamu ada di mana, ibu ada di mana maksud saya. Kalau ibu ada di sekitar kota Jakarta, bisa datang ke Mall Arta Gading, didoakan, dilepaskan dari kuasa gelap. Ya, jalani saja, semua bisa dilewati. Ya, saya tidak tahu ini suaminya juga Kristen atau tidak ya. Tapi Tuhan akan menyertai ibu ya. Ibu sudah usia 68 tahun, tetap mengikuti doa pagi, mendengarkan khotbah saya. Tuhan pasti akan melindungi, akan mengcover, memprotek, menjaga ibu dan anak ibu ya. Oke. Sekarang dari seorang laki-laki mahasiswa usia 19 tahun. Salam Pak Pendeta, saya ingin bertanya pada waktu-waktu ini saya sering stres dan panik Pak Pendeta karena saya ada rasa sesuatu agak sakit di dada saya. Saya sudah cek ke puskesmas dan dokter bilang dada saya aman. Dia bilang karena saya stres muncul sakitnya. Tetapi setelah cek saya masih tetap sering cemas karena dada saya tetap ada rasa sakit. Saya takut ada apa-apa dengan dada saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Tetapi saya tetap terus cemas. Saya selalu berusaha untuk tinggal di dalam Tuhan, menyerahkan semua rasa takut atau cemas di dalam diri saya kepada Tuhan. Tetapi tetap saja Pak Pendeta, tetap saja cemas itu selalu membuat diri saya sangat takut Pak, sehingga membuat saya takut melakukan banyak hal karena saya pikir itu tidak baik. Saya suka bertanya ke dalam diri saya sendiri, Pak, kalau saya sudah menyerahkan semua ke Tuhan, berusaha tinggal di dalam Tuhan, tapi saya masih takut jika ada rasa sakit yang datang, berarti saya masih belum tinggal di dalam Tuhan. Saya juga kadang berpikir yang berasal dari Tuhan adalah ketenangan, yang berasal dari setan adalah kecemasan. Itu membuat saya bingung Pak. Terkadang saya berpikir mungkin kecemasan bisa juga datang dari Tuhan untuk menyadarkan saya dan berusaha menjauhi dosa-dosa. Saya selalu takut Pak Pendeta jika saya sudah dipanggil, tapi saya belum berkenan di mata Tuhan. Saya pernah membaca Alkitab isinya, siapa yang takut upahnya adalah kematian. Kedua yaitu neraka. Saya nggak mau pendeta, saya nggak mau pendeta setiap ada rasa yang aneh di dada saya, takut karena menurut saya setiap saya takut saya salah. Tapi saya sangat sulit Pak Pendeta untuk berusaha tenang meskipun sudah berdoa. Mohon jawaban Pak Pendeta atas beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Harus bagaimana saya Pak Pendeta agar bisa tenang setiap ada rasa takut atau sakit menyerang? Terima kasih.
Kalau takut semacam itu ada pada saya, wah saya nggak beres. Udah pasti nggak beres. Tetapi kalau takut seperti ini mas, ada di kamu di usia 19 tahun, tidak boleh kamu pandang itu sesuatu yang membuat kamu bisa masuk neraka. Sama sekali tidak. Kamu sudah ada di dalam Tuhan. Dari tulisanmu ini kamu ada di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kamu dan kamu termasuk jika dilihat dari usiamu dibanding dengan anak-anak muda lain, kamu serius dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kamu, Tuhan sedang melindungi kamu, tapi kamu punya perasaan takut karena kamu belum dewasa, belum matang. Kalau saya menghadapi keadaan seperti ini, saya nih ya, sudah tidak takut. Mau meninggal kapan saja oke. Ya, karena tentu waktu membuat kita bertumbuh. Kamu belum. Jalani terus hidup ini, setiap salah minta ampun, salah kedua minta ampun lagi, setiap salah minta ampun, dan kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Dan kamu akan belajar terus berubah. Kamu jujurlah kepada Tuhan. Tuhan, aku takut nih, aku cemas, aku salah loh kalau takut begini, tapi ampunilah aku. Tuhan menerima keadaanmu. Jadi Tuhan toleransi terhadap keadaan kamu. Tuhan menerima keadaan kamu. Tapi kalau takut seperti itu di dalam diri saya dengan usia 64 tahun ini, celaka saya. Nggak beres. Kamu masih 19 tahun, usiamu masih ya tidak 30% dari saya. Nggak apa-apa nak. Jalani saja hidupmu. Kamu akan dilindungi, akan dijaga Tuhan. Nah, mengenai sakitmu sendiri harus serius dibawa ke rumah sakit, bukan hanya puskesmas. Ya, kamu cari dokter ahli jantung misalnya untuk memastikan mungkin klep dari jantungmu bermasalah, mungkin ada penyumbatan dan lain-lain. Kemungkinan ada, ya. Tidak hanya orang tua yang punya masalah jantung, anak muda pun bisa. Tapi saya berkata begini, jangan kamu jadi takut. Kalau kamu milik Tuhan, apapun yang terjadi di dalam cover Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, aman di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kamu nak. Tuhan melindungi kamu dalam nama Yesus. Jalani saja. Dalam kecemasan, ketakutan, jalani saja. Dan kamu belajar nanti untuk lebih tidak cemas, tidak takut. Ingat, kamu bukan dalam kekuasaan iblis, kamu dalam kekuasaan Tuhan. Hanya kamu tidak atau belum dewasa, sehingga kamu masih memiliki kecemasan. Oke, saudaraku sekalian, kita teruskan dengan pertanyaan kedua dari pertanyaan berikut, maksud saya dari wanita usia 60 tahun memiliki satu putri 19 tahun ini di Eropa. Salam Pak Eras, penuh dengan hikmat Tuhan. Sudah sejak bertahun-tahun lalu saya adalah pecinta suara kebenaran. Anak kami dibesarkan dengan cinta dan pengajaran akan firman Tuhan. Saat kecil hingga 15-16 tahun dia masih rajin baca Alkitab dan buku rohani. Bahkan pendeta kami saat anak kami dibaptis usia 12 tahun memuji dia walau masih muda tapi dewasa rohani dan siap dibaptis. Tapi dengan bertambahnya usia, kegiatan di luar menyita lebih banyak waktunya. YouTube dan buku-buku pengetahuan lebih menarik daripada buku-buku rohani dan Alkitab. Dia mengenal firman Tuhan hanya dari kami dan gereja. Selebihnya lingkungannya adalah orang dunia yang tidak bertuhan, walau kelakuan mereka baik, sopan, dan berpendidikan. Sejak pandemi, gereja dan acara youth tutup, semakin dia jauh dari hal-hal rohani. Satu-satunya hanya saat dengan kami di rumah. Karakter anak saya baik dan dicintai teman-temannya. Tetapi dia terkamiri atau tergarami atau terpengaruhi lingkungannya. Dia jadi tomboy, penampilan dari rambut dan pakaian seperti laki-laki. Bahkan teman-temannya punya panggilan nama laki-laki untuknya. Aduh. Sejak dia berubah begitu, dia jadi agak menarik diri dan banyak rahasia dengan saya. Apalagi sekarang karena studinya kami tinggal terpisah. Saya sangat sedih dengan perkembangan anak saya ini. Saya adalah satunya yang selalu mengingatkan dia untuk hidup kudus bagi Tuhan. Dia selalu diam, tidak menolak kalau saya menasihati secara firman Tuhan. Mungkin karena masih respek pada Tuhan dan pada saya.
tetapi tidak mau lagi bergereja di kotanya. Puji Tuhan, bibit firman Tuhan yang ditanam dari kecil cukup untuk membuatnya takut berbuat dosa. Dan kami masih doa bersama saat ada kesempatan bertemu. Saat saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah saat menciptakan dia sebagai perempuan dan ada rencana indah di dalamnya, dia menjawab bagaimana dengan orang yang cacat tubuh dari lahir. Waktu kecil rambutnya tidak dibiarkan dipotong 1 cm pun. Sekarang jadi seperti laki-laki. Saya tadinya mengira itu hanya masa pubertas mencari jati diri. Tapi sekarang dia sudah dewasa. Anehnya dia masih suka manja-manja peluk-peluk saya saat bertemu. Dan masih suka sekali peluk-peluk boneka, binatang kesayangannya. Kan tomboy tidak begitu. Ini wanita ya anaknya ya. Masih peluk-peluk saya, peluk-peluk binatang kesayangan. Kan tomboy tidak begitu. Suami saya karena kesibukan masing-masing jarang kontak dengan anak saya. Tapi kalau bertemu kami saling dukung dan dalam menasihati dia. Kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia makin dewasa, pintar, dan logik. Saya khawatir makin berakar, kuat pengaruh lingkungannya. Saya mengerti dia lawan arus yang kuat di antara lingkungannya. Pendeta kami mengatakan dia berperang terus dalam pikirannya. Tahu yang mana yang mama katakan betul, tetapi juga tidak mau aneh di antara teman-temannya. Tahu yang mama katakan betul, tapi juga tidak mau aneh di antara teman-temannya. Jadi dia mau tetap ikuti mama, tapi di mata teman-temannya dia bisa aneh ya. Ya karena dengan prinsip kekristenan yang baik. Saya hanya bisa berdoa saja. Saya menanti nasihat dari Pak Eras. Terima kasih sebelumnya dan saya berdoa agar Pak Eras beserta seluruh keluarga dan staf diberi kesehatan, perlindungan dan berkatnya. Amin. Ibu tinggal di Eropa ya. Yang pertama, saya khawatir kalau anak ibu ini tomboynya membuat dia lebih menjadi pria daripada wanita. Tetapi ketika dia masih peluk boneka, dia masih peluk binatang-binatang kesayangan, ya walaupun dia tomboy, dia murni, dia masih wanita asli ya. Karena kalau di Eropa kita tahu LGBT begitu marak ya. Tapi rasanya anak ibu ya masih normal. Hanya tomboy tadi. Nah, sekarang yang ibu harus lakukan adalah ya, tetap memperhatikan tapi jangan berlebihan. Karena dengan berlebihan anak-anak malah jadi resisten. Tetap memperhatikan tapi jangan berlebihan. Jangan ucapkan kalimat jika tidak perlu. Supaya ketika ibu menyampaikan kalimat itu penting saja. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, ibu tetap topang dalam doa. Hal-hal ini adalah hal-hal yang melampaui kekuatan ibu. Saya mengerti ini melampaui kekuatan kita. Lingkungan yang begitu jahat di Eropa mengerikan. Tapi kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Elohim Yahweh, Tuhan kita Yesus Kristus bisa menolong ibu. Jadi tetaplah untuk tekun dalam doa. Menjadi beban kita semua, Bu. Saya juga sangat mengkhawatirkan masa muda, anak-anak muda hari ini. Karenanya saya bangun STTE, saya bangun sekolah menengah teologi, semacam SMA tapi jurusan IPS. Karena kita mempersiapkan generasi ke depan. Oke, itu jawaban saya, Bu. Tetap dalam doa karena di luar kemampuan kita hanya Tuhan yang bisa tolong dan masalah ibu itu di luar kemampuan kita. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.